Selamat siang Pak Jainal. Nunggu, nunggu sebentar ya. Belum, belum ada yang gabung. Ya, ya. Lah iya, nanti 1 jam aja. Ya. Selamat siang Bu As. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang semuanya. Ini hari yang luar biasa. Minggu-minggu kita meet, menyita waktu panjenengan semua ya. Kita tunggu teman lain untuk bergabung. Pak Zainal, eh, suara jenengan belum begitu terdengar, Pak. Coba bisa dites, Pak. Oh, nah, ya, berarti agak dekat berarti nanti ya. Kalau agak dekat suaranya jelas.
Ya, 5 menit lagi lah, mungkin bisa kita mulai. 5 menit lagi. Ya, ya, ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya tadi juga menghindari anak saya malah ke sekolah ini, biar tidak diganggu anak. Oh ya, beberapa tugas semalam sudah saya cek, baru beberapa yang mengumpulkan. Kemudian ada beberapa yang saya minta untuk mengulang karena kosong. Jadi nanti bisa dicek di Google Classroom-nya. Pripun, Pak? Oh iya. Baik, sambil menunggu yang lain bergabung, kita mulai saja karena waktu sudah lebih dari jam 1. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita buka dengan berdoa bersama. Untuk itu berdoa dipersilahkan menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Monggo Pak Zainal, waktu saya berikan ke jenengan untuk menyampaikan materi hari ini. Jenengan Google Sheet ya? Ya, ya. Selamat bergabung Putri. Em, Agak keras sedikit. Sebentar, bentar. Coba diulangi Pak. Oh, sudah, sudah, sudah. Sudah Pak.
Ya, ya, silakan bagi peserta yang ingin menanyakan, karena secara detailnya ini belum semuanya. Jadi kalau dijelaskan secara mendetail sebenarnya butuh berjam-jam itu. Nah, monggo yang mau bertanya, silahkan. Ya, 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 ya. Kalau untuk pembelajaran kita sebenarnya ini sudah sangat membantu sekali ya. Karena kita tidak perlu belajar coding yang agak sulit gitu ya. Kita bisa membuat situs yang membantu memudahkan pembelajaran kita. Dengan Google Sheet ini sangat membantu sekali. Nah, gini Pak Zainal, saya mau menambahkan mungkin atau menanyakan nanti Pak Zainal yang menerangkan. Mungkin gini, karena teman-teman ini ada yang sudah mahir, ada yang sudah pernah, kemudian ada yang belum tapi mau bertanya malu-malu. Nah, sebenarnya untuk ini ada Bu Maria. Monggo Bu Maria, silahkan bertanya. Ya, monggo. Oh, proses publishnya tadi Pak Zainal menerangkannya mungkin terlalu cepat, Pak. Ya, ya, ya. Baik, ya. Baik, Bu Maria. Ya,
Ya. Mungkin gini Pak Zainal, tadi yang portofolio kan kita untuk pembelajaran toh nantinya. Eh, Mungkin Pak Zainal bisa dijelaskan cara membagikan supaya ketika kita membuat sebuah halaman yang nantinya anak-anak itu bisa ikut bergabung meletakkan tugasnya di situ atau hasil karyanya di situ. Iya, mungkin bisa disampaikan. Monggo. Ya. Hmm, ya. 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 Baik Pak Zainal, secara prinsip itu bisa kita terapkan ke dalam pembelajaran. Seandainya kita menginginkan anak-anak itu pekerjaannya kita tampilkan di situs, ya bisa dengan cara yang sudah disampaikan Pak Zainal tadi. Nah, agar tidak mengganggu situs kita, mungkin yang khusus untuk pekerjaan anak itu bisa dengan pembuatan halaman baru. Terus nanti dibagikan. Nah, setelah dibagikan, anak bisa langsung praktek membuat karyanya atau meletakkan karyanya di situ. Nah, ini biasanya eh, kita perlukan misalnya hasil pekerjaan anak masing-masing kelas itu bisa kita letakkan di situ. Nah, nanti kalau dengan cara membagikan ini anak-anak bisa ikut andil. Itu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ini ya, 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 ya. Secara prinsip memang eh, untuk membagikan itu kita perlu hati-hati karena yang namanya dunia digital ini kan mudah sekali diakses dan kadang disalahgunakan orang ya. Tapi yang jelas kalau untuk pembelajaran nanti mungkin kita bisa membuatkan halaman khusus. Nah, supaya nanti anak-anak bisa melihat. Bahkan ini kalau kita bagikan ke orang tua pun juga bisa melihat, oh pekerjaan anak saya ini toh, seperti itu. Sehingga akan lebih menarik ya, dan anak-anak tentunya akan lebih bersemangat mengikuti pelajaran kita. Ini untuk materi tentang site. Jadi bisa kita gunakan. Oh iya, monggo. Ha -ha. Ya,
Ya, ya. Jadi kalau untuk site ini, kalau misalnya nanti mau eh, anak-anak diminta untuk kolaborasi, prinsipnya dibagikan dengan cara editor tadi. Itu ya. Ini untuk site. Kemudian kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan ke materi yang lain. Eh, kita sepakati aja karena ini hari Minggu ya. Nanti kita mau sampai jam 2 atau 2.30, monggo dari yang hadir. Oh ya, untuk screenshot saya minta beberapa detik untuk on cam karena saya akan mengambil gambarnya dulu. Kemudian untuk presensi jangan lupa presensi saya letakkan di Google Classroom. Linknya masih sama, jadi tinggal buka Google Classroom lalu nanti mengisi kehadiran. Nah, informasi untuk tugas itu yang sudah di post itu batas atau tenggat waktunya sampai hari Rabu jam 23.59. Jadi masih ada kesempatan karena kemarin ada yang bertanya, Pak, hari ini saya tidak sempat. Oh, enggak apa-apa, nanti mengerjakannya sampai Rabu. Itu untuk yang tugas yang ada di Classroom yang sudah diposting. Nanti saya juga akan memberikan tugas yang wajib. Tugas yang wajib itu yang nanti jawaban Ibu Bapak semua itu nanti langsung masuk ke websitenya Revo dan Kementerian itu ya. Nanti ada untuk pengerjaannya tidak sulit karena pada prinsipnya Ibu Bapak sudah pernah menggunakan itu untuk nanti ada uji kompetensi ya, tidak sulit. Yang jelas kalau Ibu Bapak membaca secara seksama nanti bisa lulus. Itu untuk informasi tugas. Kemudian untuk tugas yang semalam tidak terkirim itu ternyata karena saya pas posisi di luar dan saya cek dari handphone itu ternyata sinyalnya nggak ada. Setelah saya reload ternyata sudah ada beberapa yang masuk seperti Putri Makrufiati ini semalam juga sudah langsung mengerjakan ya. Ini ada beberapa yang sudah langsung mengerjakan. Baik. Oh ya, linknya mungkin bisa di-share di Pak, di grup aja. Kalau biar cepat. Oh ya, oh ya, ini belum on cam semua. Saya minta untuk on cam sebentar saja, sekitar 10 detik gitu aja. Saya akan mengambil gambar. Monggo yang belum on cam. Ini saya tunggu. Ya, saya tunggu sekitar 10 sampai 15 detik lah. Karena ini masih banyak yang belum aktif. Nah, ini seperti murid-murid kita ini kalau pas pembelajaran kita secara daring biasanya diminta mengaktifkan juga susah ya. Ya, ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik, ini ada yang mau bergabung sebentar. Ya, ini sudah tambah satu. Oke. Baik, ini saya screen. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya Google Chat. Nah, Google Chat itu sebenarnya lebih mudah dan lebih ringan serta tidak memberatkan handphone kita. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Tentunya secara prinsip tidak sulit karena hampir mirip dengan
WhatsApp atau aplikasi yang lain lah, aplikasi chat yang lain. Nah, bagaimana cara mengaksesnya atau cara menggunakannya? Kalau dari laptop nanti kita cukup menjalankan Google Chrome, lalu mengakses dari Google Apps seperti kemarin. Kalau di handphone itu memang lebih enak kalau install aplikasinya. Tuh. Baik, saya akan coba share screen dulu ya. Ini ada yang sambil berjalan ini. Oke, sebentar. Baik, saya share screen dulu. Ini saya ulangi dari awal. Ya, jadi ini anggapan sudah menjalankan Google Chrome. Nah, ketika kita mau menggunakan Google Chat, kita langsung ke sini, Google App. Lalu pilihannya yang chat ini ya, Google Chat. Ini. Sambil menunggu. Nah, seperti ini. Kalau sudah pernah menggunakan atau sudah pernah membuat ruang itu atau room itu di sini sudah ada beberapa seperti ini. Sebelum saya menjelaskan ke ini, kelebihannya apa toh kalau dengan WhatsApp atau aplikasi chat ya. Kalau di aplikasi chat yang lain itu kan memori simpannya di HP juga ya. Jadi kalau ada pesan masuk, ada gambar masuk, ada video masuk, itu langsung masuk ke memori handphone. Nah, biasanya ini memberatkan handphone kita. Ngerti-ngerti kebak, ya. Tahu-tahu penuh memori HP kita. Nah, berbeda dengan Google Chat ini. Kalau Google Chat ini memori simpannya ya di cloud computing, di servernya Google. Nah, ini kelebihannya. Jadi, untuk cara menggunakannya setelah tadi kita membuka, gitu ya, pertama kali tampil seperti ini. Nah, kalau chat ini tentunya ini kalau kita mau ngechat ke seseorang. Nah, kalau kita mau membuat grup misalnya ini kan saya sudah mencontohkan ini. Kelas 8 TP 2022-2023 gini ya. Nah, ini kalau kita mau membuat ruang atau room, kita tinggal pilih ini. Ya, untuk bagiannya ini ya, seperti ini, ada temukan ruang. Ini kalau kita mau mencari orang, ruang, pesan gitu ya dari sini. Nah, ini untuk kita memulai ruang. Ini kalau di dalam Google Chat ini memang modelnya ruang-ruang gini ya. Jadi chat langsung pun bisa sebenarnya. Ini saya coba buat ruang dulu. Nah, ini di plus, lalu buat ruang. Ini. Kita klik buat ruang. Nah, tampilannya seperti ini. Ada nama ruang, ada deskripsi, lalu yang bagian masukkan nama ini kalau kita mau mengundang. Nanti saya akan mencoba mengundang dari email Bapak Ibu yang sudah masuk di pendaftaran. Nanti bisa langsung mencoba mempraktekkan. Kalau Bapak Ibu saat ini menggunakan handphone, mungkin bisa sambil menginstal aplikasi Google Chat dari Play Store. Kalau HP-nya Android, gitu ya. Nah, ini misalnya saya contohkan ini. Berarti ini saya beri nama GWE Surakarta. Itu aja yang hari ini kita pakai ya. Nah, ini. Nah, deskripsinya ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Misalnya ini pelatihan gitu aja lah, pelatihan GWE Surakarta. Misalnya seperti itu. Nah, untuk memasukkan nama atau alamat email ini, kita bisa mengeklik, lalu setelah kita klik, ini kalau data-data ini sudah pernah menggunakan, sudah ada seperti ini. Nah, kalau belum bagaimana? Kalau belum kita bisa mengundang terlebih dahulu. Ini saya contohkan ini. Kalau mengundangnya satu orang, kita
bisa mengeklik atau mengeblok satu orang atau mengetikkan langsung alamat emailnya. Nah, misalnya seperti ini saya mengundang Bu Maria. Ini saya contohkan satu ya. Nah, di sini ada petunjuk eksternal. Kenapa eksternal? Itu maksudnya di luar organisasi kita. Kalau yang saya pakai kan SMP ya, maka di sini SD dianggap eksternal. Nah, nanti ini bisa kita izinkan. Nah, pengguna eksternal tidak diizinkan. Nah, ini berarti pengaturannya di mana? Nanti ada pengaturannya. Sebentar, saya ulangi ya. Ini ada pengaturannya di bagian sini. Jadi sebelum tadi menulis ruang, ini akses ruang dibatasi. Ini pengaturannya. Dibatasi. Kemudian ini hanya kementerian. Nah, kalau ingin orang luar yang tadi kementerian bisa, itu pilihannya izinkan orang di luar organisasi. Nah, ini dicentang. Saya ulangi, ini GWE Surakarta. Kemudian tadi pelatihan GWE. Nah, seperti ini. Lalu tadi saya sudah mengundang Bu Maria ya, atau mengetik Bu Maria. Nah, ini. Kalau tadi itu belum bisa kita pilih. Kalau yang sebelum centang orang di luar organisasi tadi. Nah, kalau ini sudah bisa kita pilih. Selanjutnya kita pilih ini. Nah, setelah kita pilih ini ya, nanti kita tinggal undang. Nah, ini. Buat saya contohkan satu dulu, nanti bisa langsung banyak ya. Saya contohkan satu biar tahu. Buat. Nah, kalau sudah klik buat tadi, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Nanti kita bisa menambahkan orang, bisa membagikan, bisa menetapkan tugas dan seterusnya. Lah, agar Bu Maria tadi bisa chat di sini, Bu Maria harus membuka kiriman email lalu nanti menyetujui atau bergabung. Mungkin Bu Maria bisa membuka emailnya agar teman-teman bisa melihat kalau sudah bergabung. Lah, seperti ini. Kan saya baru mengundang ya. Monggo Bu Maria mungkin bisa membuka handphonenya dulu untuk menerima di email ini biasanya. Yang belajar ID ya. Nah, ini Bu Maria tadi untuk, nah seperti ini ya Bu Maria, ini saya terima. Nah, cuman bedanya Bu Maria ini belum masuk ruang. Belum masuk ruang. Kalau ingin masuk ruang, tadi harusnya Bu Maria yang ruang itu dipilih yang GWE. Atau saya coba yang lain dulu. Ini saya coba ya. Saya undang semua wae. Undang semua. Nah, caranya tambahkan orang ini ya. Tambahkan orang, lalu kita paste. Nah, jadi kalau yang seperti ini ada blok merah ini. Ini ada blok merah, ada. Ini yang di luar. Nah, ini yang sama ya. Ada blok merah. Nah, kita coba. Nanti ada yang bisa, ada yang tidak ini. Alamat email tidak valid. Nah, ini ada yang bisa, ada yang tidak. Ini ada yang tidak valid ternyata. Nah, saya contohkan mungkin karena ada yang tidak valid ini. Oh, ini punyanya Bu Sarni ini ternyata tidak ada ad-nya. Ini juga, saya silang aja yang ini. Oh iya, Ibu Bapak, saya melihat di dalam pendaftaran email panjenengan yang belajar ID itu menuliskannya disertai password. Besok jangan sampai
ketika melakukan pendaftaran di tempat lain, jangan sampai menyertakan passwordnya. Ya, saya melihat ini yang tidak valid. Tadi ada satu yang menyertakan password. Nah, ini nggak boleh karena password itu rahasia, yang tahu jenengan. Jadi cukup email saja. Nah, ini yang sudah valid seperti ini. Kita coba kirim. Tambahkan pengguna eksternal ke GWE. Ini ada yang di luar SMP ya, karena ada yang SD. Nah, ini sudah ada yang bisa. Ini Bu Maria sudah masuk ini. Ya, masuk ke room. Jadi harus masuk ke room baru mulai chat. Itu nanti masuknya ke room ini. Kalau chat langsung itu masuknya ke pribadi seperti ini. Ya, sip gitu. Nah, ini percakapan-percakapan ini ketika ada orang lain yang baru bergabung itu bisa melihat meskipun dia baru masuk. Berbeda dengan aplikasi chat yang lain. Kalau aplikasi chat yang lain itu tidak bisa melihat kalau percakapannya sudah lewat. Nah, kalau di sini masih bisa. Mungkin yang ikut ini, yang ikut meeting ini kemudian terundang tadi bisa menyetujui dan melihat perbedaannya, bisa bergabung. Jadi masuk ke room dulu atau cari room dulu. Kalau di tadi di undangan itu sebenarnya ada juga langsung pemberitahuan. Tapi kalau misalnya tadi kok kesulitan, langsung aja diklik tanda plus ini, lalu cari ruang atau jelajahi ruang. Ini nanti akan menemukan. Nah ini Pak Agung sudah bisa. Oke. Nah ini Pak Agung sudah bisa. Pak Agung, saya mohon konfirmasinya Pak Agung apakah bisa melihat percakapan sebelum Pak Agung masuk? Ya ini Pak Agung sedang mengetik. Harusnya bisa. Bisa ya? Nah itu kelebihannya. Jadi yang pertama bisa melihat percakapan atau kiriman yang sudah lewat sebelum kita masuk. Berbeda dengan aplikasi yang lain. Lalu selain itu penyimpanannya itu di servernya Google sehingga ini tidak memberatkan handphone kita. Nah, kalau ini kita gunakan untuk pembelajaran ini juga mudah. Ringan juga, selain ringan mudah dan ini kita juga bisa mengirim file. Mengirim file. Nah, file ini bisa berupa materi ataupun tugas. Ini juga bisa. Nah, ini kelebihannya di sini. Ini ada tambahkan tugas untuk ruang. Ini misalnya kalau mau menambahkan tugas. Lalu kalau mau mengirim file ya tinggal tambahkan file. Misalnya saya mau mencoba ngirim salah satu contoh screenan tadi aja lah. Screenshot tadi. Oke, tambahkan file gitu ya. Saya ambil yang upload aja. Ini ketika menambahkan bisa mengambil dari Drive juga. Nah, ini saya ambil, saya masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa. Dan ini gambar ini tidak masuk ke handphone. Ini ada di percakapan yang ada di ruang ini. Sehingga tidak memberatkan. Dan kelebihannya ini anggotanya bisa ribuan. Ini saya contohkan yang di GMT ini ya. Yang di GMT ini ada 5.932 anggota. Nah ini.
Jadi anggotanya pun bisa banyak. Ini untuk penggunaan, nah ini Bu Maria juga bisa mengirim. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengirim file, bisa membuat tugas kalau mau cepat gitu ya. Ini. Kita pun juga bisa langsung komentar di sini, misalnya ada anak bertanya. Kemudian ketika ada anak bertanya, misalnya ada informasi yang terlewat, kita tidak perlu menjelaskan lagi, scroll ke atas atau baca ulang informasi ke atas, itu udah anak otomatis akan membaca ulang. Itu. Jadi akan meringankan kita ini. Ini untuk Google Chat. Lalu kita tidak sampai di sini. Bentar. Misalnya tadi ya kalau kita mau melihat anggota, ini menunya ya, menunya di sini. Menu yang lain. Nih, bentar. Ini tadi. Nah, kalau kita buka kan otomatis gini. Kemudian di sini ada tombol lompat ke bagian bawah. Ini kalau kita klik kita langsung berada di bawah. Nah, seperti ini. Ya. Ya, baik kita kembali ke menu ini. Nah, di bagian kiri ini kan ada emot ikonnya ya, atau ada ikon untuk ruang yang kita buat. Ini di GWE ini baru G. Kita ganti misalnya, itu dari sini. Dari panah ini. Lalu lihat detail ruang. Nah, jadi kembali ke sini, kita klik tanda pensil. Nah, lalu kita pilih tanda plus, pilih emoji. Nah, kita pilih ikon yang kita kehendaki. Ini misalnya kita tarik ke bawah, kita cari yang misalnya ini ya, saya ambil yang ini. Nah, itu kalau mengendaki remote icon, lalu simpan. Nah, ini sudah berubah. Kalau ini sangat sederhana, jadi panjenengan sebenarnya ini juga sudah familiar, cuma mungkin ada yang sudah menggunakan, ada yang belum. Nah, ini nanti akan meringankan handphone kita dan meringankan kita karena tidak harus menjawab satu persatu. Ketika ada anak bertanya, kita cukup scroll ke atas kalau misalnya informasinya sudah lewat. Kemudian di histori aktif ini ya, panjenengan juga bisa ini mengatur grupnya ya. Ini di sini. Kemudian emot ikonnya kalau mau memilih emot ikonnya, lalu gambar GIF, lalu upload itu ya. Kemudian di sini panjenengan juga bisa langsung meet atau rapat bersama dengan tombol ini bisa langsung. Itu ya. Ini rapat video, tambahkan rapat video. Ini kalau misalnya mau rapat tapi langsung dari ini. Jadi catatannya tentunya kita harus mengundang anak-anak, cuma catatannya ini dengan email. Nah, disarankan karena nanti itu diharuskan pakai belajar ID, kalau bisa anak-anak diminta untuk mengaktifkan belajar ID-nya. Mungkin itu. Nah, kemudian menu-menu yang lain nanti bisa dipelajari lebih detail sendiri ya. Ini penjelasan singkat saja. Mungkin itu untuk Google Chat-nya nanti bisa dicoba. Oh, tadi ada beberapa yang gabung, saya belum sempat ngeklik, Pak. Mohon maaf. Ya, ini ada yang bergabung. Baik, ini untuk Google Chat saya cukupkan ya, ini sangat sederhana. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, silahkan.
Monggo. Ya, monggo Bu. Monggo Bu Maria. Ya, kurang keras Bu? Oh, meneruskan. Ya, sebentar, sebentar. Ini ada yang mau bergabung, sebentar Bu. Pak Zainal mungkin bisa menjelaskan karena ini ada banyak yang mau bergabung tapi tidak saya klik nanti kasihan. Bentar Pak. Pak Zainal mungkin bisa menjelaskan dulu. Oh ya, saya tak ngeklik yang di luar belajar ID soalnya harus diklik. Pak Zainal mungkin bisa bergabung ke chat room chat yang tadi. Sebentar, saya cek dari handphone saja biar saya bisa sambil ngeklik yang mau gabung. Nah, ada perbedaan tampilan. Sebentar. Ya. Kalau di handphone, kalau panjenengan pakai cat di handphone, gambar ini bisa langsung diseleksi dan ada beberapa menu. Ya, kalau kita menjawabnya dari handphone, itu misalnya tadi yang ditanyakan kan meneruskan ya. Jadi kalau di handphone ini kalau gambar diseleksi itu ada menu add reaction, ada forward to inbox, lalu ada delete, ada edit, ada send feedback. Nah, send feedback on this music ini juga ada. Ini kalau dengan handphone. Kalau dengan laptop ini kalau di gambar yang sudah dikirim itu hanya ada tanda ini. Ini edit, kemudian ada ini ya. Ini hanya ada dua ini. Jadi mungkin untuk yang gambar ini atau menggunakan laptop ini berbeda ketika menunya ketika kita menggunakan handphone. Nah, tadi Bu Maria bisa meneruskan, mungkin bisa membantu memberitahu teman. Ini meneruskannya dengan mengirim langsung atau gimana? Yang gambar Bu Maria ini loh. Gambar saya. Saya copy paste. Oh, copy paste. Ya. Ya memang kalau di laptop ini kita
menunya malah lebih lengkap ketika di handphone ya. Jadi kalau di handphone gambar bisa diseleksi, bisa muncul menu tadi. Kalau di sini hanya muncul ini, hanya muncul menu ini ya. Kemudian kalau misalnya gambar orang lain, misalnya ini punya Bu Maria, itu malah hanya hapus, menunya hanya itu. Karena mungkin ini biar tidak apa ya, orang lain yang melihat tetap masih bisa melihat ya percakapan-percakapan yang terlewat. Kemudian kalau ini kita hapus berarti ini kita hanya menghapus tempat kita. Mungkin itu. Ya, mungkin untuk chat bisa didalami secara lebih detail dengan nanti mendalami sendiri ya. Kita langsung ke Classroom dulu ya, karena sudah 1 jam. Sudah 1 jam, kita langsung ke Classroom. Nah, ini saya cukupkan untuk yang Google Chat. Baik, kita ke Classroom. Nah, untuk Classroom sama sebenarnya prinsipnya ketika kita sudah menjalankan Google Chrome atau login ke Google, pasti ada menu ini. Kita pilih Google App, kemudian pilih Classroom. Nah, untuk beberapa Bapak Ibu, saya melihat sudah familiar karena sudah mengerjakan tugas dengan benar, tapi ada yang mengerjakan tugasnya itu belum benar mungkin karena belum familiar. Maka ini tetap saya jelaskan dari awal. Untuk panduan nanti akan saya upload di Classroom, panduan mulai dari membuat kelas ya. Jadi ini saya ulangi, Google App, kalau Classroom. Nah, ini adalah kelas-kelas yang pernah saya buat. Kalau kita mau membuat kelas baru, berarti pilihannya ada di sini, di tanda plus ini. Di tanda plus ini, kita bisa gabung ke kelas, bisa buat kelas. Jadi kalau gabung itu berarti kita statusnya nanti jadi peserta atau siswa. Tapi kalau buat kelas, itu berarti nanti kita yang memiliki kelas. Nah, kalau misalnya kita mau membuat sendiri, misalnya kita mengajarnya prakarya, mau khusus membuat kelas prakarya, boleh. Berarti pilihannya buat kelas. Nah, ini. Lalu misalnya, ini nama kelasnya wajib ya, ini statusnya wajib, berarti harus diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak mau. Ini kita isi misalnya, kalau kelas yang real kan ada kelas 7A, 7B, 7C, 8A, dan seterusnya gitu ya. Kalau panjenengan ingin seperti yang kelas yang real juga bisa. Jadi nanti kelas, misalnya kelas 7A, terus nanti siswanya misalnya 32, gurunya ada 12 misalnya. Itu nanti juga bisa. Nah, karena ini hanya contoh, saya contohkan misalnya untuk mapel kita sendiri aja. Atau lebih mudah memang sebenarnya seperti real ya. Ini saya contohkan kelas 8 aja. Kelas 8 biar seperti real ya. Kalau saya membuatnya kelas 8 saja berarti itu semua kelas bisa tertampung. Tapi kalau ingin lebih spesifik berarti kita membuatnya seperti ini. Kelas 8A misalnya ya. Nah, kelas 8A. Biar lebih mudah kita beri tahun pelajarannya. Biar tidak bingung nanti. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau untuk SMP bagian kan nggak ada, ini boleh kita lewat. Lalu mata pelajarannya, misalnya ini mata pelajarannya kita buat umum atau kita
kita buat sesuai pelajaran kita juga boleh. Prakarya misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk ruangnya kita isikan ruang kelas 8A. Berarti. Kita isikan ruang kelas 8A. Kelas 8A gitu aja. Nah, seperti ini. Lalu klik buat. Kelas kita selanjutnya ingin menyesuaikan tema ini, temanya ingin disesuaikan sesuai keinginan kita sendiri, nanti bisa ngeklik sesuaikan. Ini. Nanti di panduan saya sudah menuliskan cara-caranya. Kalau misalnya tidak ya bisa kita langsung ke tahap selanjutnya. Misalnya kalau menyesuaikan nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau pilih foto itu kalau nanti ya pilihannya seperti yang sudah disediakan oleh Classroom. Kalau upload itu yang kita buat sendiri. Kita coba lakukan pemilihan. Nah, ini pilih foto. Misalnya ini kita pilih sesuai keinginan kita. Misalnya yang ini. Pilih tema kelas. Nah, seperti ini. Lalu simpan. Sudah berubah. Ini untuk yang pertama, mengganti tema. Lalu kalau misalnya kita sudah punya kelas tapi belum punya anggota, ya kita harus menambahkan. Caranya klik tab orang. Nah, di sini ada tanda orang plus tanda plus ini ya. Ini kalau di bagian ini berarti pengajar. Kalau ini berarti siswa atau peserta didik. Ini kita undang. Kita klik. Nah, undangannya itu bisa dengan menyalin tautan seperti ini. Bisa dengan menuliskan email di sini. Ya, saya coba salin undangan ini dulu. Salin undangan. Lalu yang ada di sini di grup di grup pelatihan bisa nyoba gabung. Sudah saya kirim. Mungkin bisa bergabung nanti biar tahu perbedaannya. Atau kalau misalnya mau ngetik email ya seperti ini. Ini tadi Bu Aas, emailnya apa Bu Aas? Atau saya contohkan dari email ini tadi ya. Bentar, ini. Misalnya ini. Saya mengundang Pak Suntika misalnya. Ini undang. Nah, nanti Pak Suntika itu akan mendapat email. Nah, di sini kalau di tempat kita tampilannya seperti ini karena baru diundang belum diterima. Nah, kalau seperti ini berarti harus membuka email lalu menyetujui untuk bergabung. Kemudian kalau Putri di sini, Putri kan langsung tampil ya, karena Putri bergabungnya dengan tautan tadi. Jadi begitu klik langsung masuk. Nah, perbedaan email di luar belajar ID sama email di belajar ID itu di sini. Kalau belajar ID ada undang wali, jadi kita bisa mengundang orang tua. Tuh. Kemudian kalau yang email biasa tidak. Ini yang bergabung baru Putri. Mungkin yang lain bisa nyoba gabung biar terlihat di sini perbedaannya. Karena yang saya undang kalau lewat email tidak bisa langsung otomatis ya. Harus menyetujui dulu. Baik, ini sudah masuk. Ini satu anggota yang sudah aktif. Lalu kalau ini belum. Nah, ini untuk menambahkan siswa. Kalau Bapak Ibu menghendaki menambahkan guru bisa. Undang pengajar. Misalnya saya mau mengundang Pak Zainal. Emailnya Pak Zainal tadi apa ya? Kok di sini belum terdaftar?
misalnya saya menambahkan ini aja lah, Bu Sri Kristiani misalnya, undang. Maka Bu Sri Kristiani Prita ini sudah saya undang, ini harus dibuka emailnya. Nanti kalau sudah disetujui dia masuk di sini. Nah ini Bu Sri Supriyanti sudah masuk, sudah menjadi anggota kelas. Ini untuk cara menambahkan anggota kelas. Sekarang cara membuat tugas atau materinya. Untuk membuat tugas atau materinya, kita pilihannya di sini. Nah, kalau belum pernah atau belum ada tugas, nanti tampilannya seperti ini. Ya, masih kosong seperti ini. Nah, di sini bisa klik buat. Ketika mau membuat tugas, klik buat. Pilihannya ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Nah, lalu ada gunakan kembali postingan. Kemudian di bagian topik ini, kalau Bapak Ibu menghendaki ingin membuat topik langsung, ingin membuat topik secara khusus, misalnya tugas, materi, kemudian ulangan, terus kehadiran, misalnya seperti itu bisa. Nah nanti ketika mau posting itu tinggal milih topiknya. Tapi topik ini bisa juga kita buat ketika kita mau membuat materi atau tugas. Ini juga bisa. Kita praktekkan yang membuat materi dulu. Nah misalnya ini, materi. Nah di sini kita ketikkan judulnya. Ini wajib, berarti ini misalnya materi. Prakarya. Minggu 1 misalnya. Atau pertemuan 1 gitu juga boleh. Ya. Ini, lalu deskripsinya bebas. Ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Misalnya ini berisi materi. Prakarya kelas 8 tadi ya. Kelas 8 pertemuan minggu 1. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di bagian lampirkan ini, Bapak Ibu bisa memilih dari drive Bapak Ibu. Bisa memilih atau mengambil dari YouTube, video dari YouTube. Bisa membuat langsung, bisa upload, bisa menggunakan tautan. Ini ya. Kalau upload berarti kita ngeklik, lalu kita harus memilih dari komputer. Nah, misalnya saya contohkan sederhana ini aja lah, misalnya kontrak itu aja lah. Hanya contoh ya ini. Hanya contoh, nanti boleh diisi yang lain. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, di bagian kelas ini, kalau panjenengan punya banyak kelas seperti ini bisa dipilih sesuai kelas yang diinginkan. Tapi kalau hanya untuk satu kelas saja ya berarti seperti ini. Kita ya pilih sesuai yang kita inginkan. Lalu ini semua, nah ini tadi kan baru ada 2 orang anggota ya, berarti ini ya 2 ini aktif semua. Ini nanti akan menerima. Lalu topik. Topik ini bisa kita buat di sini, selain dari yang awal tadi. Kita klik buat topik, misalnya ini materi. Nah, kalau sudah, di bagian sini ada posting, itu kalau diklik berarti langsung posting. Ini langsung nanti akan bisa dilihat oleh anggota kelas. Tapi kalau kita ngeklik tanda panah ke bawah tadi, itu ada beberapa pilihan. Ada posting, ada jadwalkan, ada simpan draft, ada hapus draft. Kalau posting berarti ini langsung bisa dilihat oleh peserta. Kemudian kalau jadwalkan, misalnya saya mengajarnya itu Senin.
Saya menguploadnya sekarang. Saya jadwalkan jam 7 pagi sudah masuk di Classroom. Berarti ini kita jadwalkan. Ya, kita jadwalkan. Nanti untuk menjadwalkannya ini tinggal klik. Nanti pilih tanggal dan waktunya. Tuh. Kemudian kalau posting ya langsung nanti. Kalau simpan draft, berarti ini nanti akan tersimpan menjadi draft, yang mana nantinya bisa kita buka ulang, bisa kita edit. Kalau hapus, berarti nanti ketika ada draft, berarti ya draftnya ini akan terhapus. Kalau pilih posting ini langsung bisa dilihat oleh 2 orang tadi. Karena yang sudah menjadi anggota tadi ada 2 orang. Ya, ini Bu Sri Supriyanti tadi bisa melihat materinya. Mungkin bisa ditunjukkan, Bu. Atau disampaikan sudah bisa melihat begitu. Ya, ini kalau untuk membuat materi. Kemudian kalau mau membuat tugas dalam bentuk isian atau anak harus mengetikkan, itu juga bisa. Pilihannya ini, tugas. Nah, misalnya ini saya beri judul tugas 1. Ini petunjuknya berarti kita tuliskan misalnya seperti ini. Kerjakan dengan penuh tanggung atau kerjakan secara mandiri dan penuh tanggung jawab, itu juga bisa. Kerjakan secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Misalnya seperti ini. Lalu perhatikan tenggat, perhatikan batas waktu. Itu kalau tugas, batas waktu. Pengerjaan misalnya seperti itu. Ini. Nah, kalau misalnya mau membuat tugasnya itu dalam bentuk isian, terus anak diminta ngetik, itu kita upload aja dari komputer juga bisa, dari soal yang ada di drive juga bisa. Ini saya contohkan yang upload dari komputer lagi. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya contohkan di sini. Nah, setelah terupload, di bagian ini ada pilihan yang bisa kita lakukan. Dapat melihat file, berarti siswa nanti bisa melihat filenya. Siswa dapat mengedit, berarti siswa dapat mengedit file yang kita posting. Buat salinan untuk setiap siswa. Misalnya ini saya buat salinan, biar nanti tidak biar bisa terpisah ya antara anak satu yang lain dengan yang lain. Ini buat salinan. Lalu pilihan untuk kelas mana ini kita pilih. Kalau untuk kelas tertentu ya seperti tadi. Kemudian ini kalau misalnya tertentu berarti nanti ini tidak diaktifkan semua. Tapi kalau semua ya berarti langsung aktifkan semua. Poin nilainya ditentukan di sini, misalnya nilainya mau dibuat 90 ya bisa, mau dibuat 100 boleh. Kemudian tenggatnya ini diklik, lalu diklik di bagian ini, kemudian pilih. Misalnya ya, saya mau membuat tenggatnya itu tanggal 20. Waktunya sampai 23.59 seperti ini. Kalau sudah kita klik dan kita pilih tanggal dan waktu, ini kita klik di luar. Kalau sudah klik di luar, ini sudah tampil. Kemudian topik. Nah, ini biar tertata rapi, kita membuat topik. Topiknya kita buat. Kalau tadi materi toh, kalau ini tugas berarti ini topiknya kita tuliskan tugas. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini bisa ditugaskan langsung, bisa dijadwalkan. Ini. Kalau misalnya mau menjadwalkan, kalau tadi contohnya yang langsung ya, sekarang yang jadwal, biar mengetahui. Kita klik jadwalkan. Nah, misalnya mau saya
menit setelah ini atau 10 menit setelah ini ya bisa. Ini berarti ini tanggal 17. Kemudian ini jam misalnya 14.30. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, jadwalkan. Nih, tadi saya mencontohkan soal tugasnya tadi soal yang seperti ini ya. Misalnya soal urean seperti ini. Anak nanti bisa mengetikkan di sini. Nah, ini untuk contoh membuat tugas. Nah, kalau ini dijadwalkan, berarti nanti setelah 14.30, tugas ini akan tampil di kelas siswa. Tampil di bagian siswa. Ini. Jadi kalau di tempat kita tampilannya masih seperti ini karena dijadwalkan. Itu tadi untuk pengaturan penjadwalan. Kalau misalnya tiba-tiba kita berubah, enggak usah dijadwalkan, langsung posting aja. Ini bisa kita edit. Edit. Ya, edit. Lalu ini kita klik di sini. Kita tutup ini. Ya, kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung tugaskan. Tampilannya berbeda dengan yang tadi ya. Tugaskan langsung. Kalau tugaskan langsung, ini sudah bisa dilihat di kelas dari peserta didik. Ini tugasnya sudah bisa dilihat. Ini kalau mau membuat tugas yang modelnya seperti ini. Lalu kalau mau membuat tugas dalam bentuk kuis, nah berarti pilihannya yang ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat kuis di Google Formulir seperti kemarin, caranya bisa pilih yang ini. Misalnya ini. Nah, misalnya ini ulangan 1. Sama dengan yang tadi petunjuknya misalnya kerjakan secara mandiri. Misalnya seperti itulah. Lalu panjenengan bisa menulis soalnya langsung. Nah, seperti ini. Ini misalnya ulangan 1. Kemudian kita buat deskripsinya seperti kemarin dan seterusnya itu ya. Misalnya ada kelas dan seterusnya seperti kemarin. Terus soalnya kita tuliskan di sini langsung gitu ya. Bisa seperti itu. Ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti ini pengaturannya sama seperti penjelasan kemarin ya, yang di bagian ini. Kalau ini dirasa sudah cukup, misalnya ini soalnya sudah selesai misalnya. Panjenengan tinggal close, lalu di sini nanti kita tinggal melakukan pengaturan di sini. Kita beri nilai 100, tenggat waktu, ya, tenggat waktunya, kemudian topiknya bisa kita atur seperti yang tadi. Kemudian kalau misalnya jenengan menghendaki soal yang sudah ada bagaimana? Kalau jenengan menghendaki soal yang sudah ada, ini silang aja. Lalu ganti. Misalnya pakai link. Bisa. Pakai drive. Soal yang di drive juga bisa. Misalnya seperti ini. Kemarin saya sudah mencontohkan yang bentar. Nah, misalnya ini. Ini bisa kita sisipkan. Nah, seperti ini. Ini contoh. Jadi kalau mau langsung dari drive juga bisa. Mau mengambil link dari formulir yang pernah kita buat juga bisa. Ini kemudian tenggatnya sama, caranya seperti tadi. Misalnya tenggatnya besok jam 12 malam gitu ya. Ini seperti ini. Ini
Karena ini ulangan, berarti kita buat topik lagi. Misalnya ini topiknya ulangan. Lalu kalau mau nugaskan langsung ya tugaskan langsung. Kalau mau menjadwalkan ya menjadwalkan. Ini contohnya. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Kalau di tempat anak atau peserta didik nanti juga tersusun seperti ini. Ada ulangan, ada tugas, ada materi. Kalau misalnya ini susunannya mau kita rubah juga bisa. Kok mosok langsung ulangan, kan nggak pas ya. Materinya di atas, bisa kita atur. Kita tarik ke atas. Tugasnya baru ulangan. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi ditekan, tarik ke atas. Tekan, tarik ke atas. Seperti itu ya. Ini untuk pengaturannya. Nah, tadi kita sepakati sampai 1:30. Kalau mau lanjut, ini karena masih banyak ini sebenarnya. Mau lanjut, saya lanjutkan. Kalau misalnya stop, boleh. Oh ya, jadi ini saya harus menunjukkan sebagai siswa kalau sampai kirim tugas. Ya, anggap saja ini tadi kan udah ada tugas ya. Ya, berarti saya tak nyoba pakai email saya dulu biar saya bisa melihat. Oh ya, sudah. Jenengan sudah. Ya, dari peserta sudah ya. Sudah diserahkan. Jadi nanti ada serahkan gitu. Berarti saya bisa melihat. Nah, ini tadi belum muncul, belum ada yang menyerahkan. Jenengan coba serahkan tugas itu bisa, Pak. Nanti bisa dilihat. Oke, atau saya tunjukkan di kelas lain aja biar lebih cepat ya. Di kelas lain aja yang sudah ada. Bentar. Nah, misalnya ini aja dulu. Saya tunjukkan yang di sini. Nah, seperti ini. Tampilan di bagian nilai ya. Kalau seperti ini dia berarti tidak menyerahkan. Kalau ini belum kita nilai. Nah, kita coba lihat yang lain aja, yang agak lengkap. Nah, ini tetap Pak, tidak seperti kalau saya contohkan langsung aja. Oh, ini saya kembali ke kelas yang tadi aja dulu. Ini belum ada yang ngirim ya. Saya tak nambahkan saya sendiri, nanti saya contohkan aja. Misalnya saya sebagai ini. Ya, bentar saya tak gabung dari HP dulu. Biar bisa menunjukkan kalau misalnya siswa mengirim. Nah, bentar, saya tunjukkan dari posisi siswa. Tadi saya jadi siswa ya. Classroom. Nah, tadi bentar, kok kelasnya belum pas. Belum masuk ya. Saya gabung dulu.
ini sudah, kalau ini saya tinggal klik gabung, ini yang sebagai murid atau siswa. Saya klik lanjut. Nah, tampilan di posisi siswa, ini kalau siswa mau menjawab, misalnya tugas tadi ya, yang tugas ini dulu aja. Jadi pilih tugas, topik tugas, lalu lihat tugas. Nah, ya tugas ini kita klik saja. Kalau sebagai siswa, misalnya ini saya udah jawab. Nah, ini harus diedit ya. Nah. Kalau salinan itu berarti ini anak unduh. Nah, ini kita buka dengan Google Doc. Kita buka dengan Google Doc, ini bisa ngedit. Nah, anak bisa menjawab. Ya, ini aja saya beri tambahan kalimat jawaban gitu aja lah. Jawaban 1, jawaban 2, dan seterusnya. Nah, ini sudah dijawab oleh anak. Lalu anak mau mengirim ya. Serahkan. Kalau sudah diserahkan nanti guru bisa melihat. Nah, ini sudah tampil di sini pekerjaannya. Ini yang sebagai siswa tadi. Nah, ini kita buka, lalu kita lihat. Oh, belum masuk ya, tadi belum kesimpan berarti ya. Nah, anggap saja ini misalnya sudah ya, sudah terjawab gitu, kita beri nilai. Misalnya nilainya tadi 100, kalau mau menambah komentar juga bisa menambahkan komentar di sini. Misalnya ini bagus gitu ya, enggak apa-apa. Bagus, lalu posting, kemudian ini kita kembalikan. Harus kita kembalikan supaya nanti anak pekerjaannya, daftarnya udah hilang. Nah, ini tadi komentar saya sudah muncul di sini. Nah, kita kembali ke sini. Nilainya tadi sudah muncul. Jadi kalau kita mau menilai seperti ini. Itu kalau yang tugas seperti tadi bentuknya. Tapi kalau yang bentuk kuis itu langsung otomatis nilainya muncul. Itu. Kemudian kalau misalnya ini ada daftar nilai-nilai gitu ya, kita menghendaki ingin mengunduh. Bentar, kita masuk ke yang tampilan, kok tidak ada ini. Ini di pengaturan nanti bisa kita atur ulang ya. Yang jelas nanti ini bisa kita unduh dalam bentuk spreadsheet. Bentar. Muncul menunya. Nah, nanti secara prinsip nilai-nilai itu sudah muncul di sini. Ini saya cari menu yang diunduh di spreadsheet kok enggak muncul ini. Atau mungkin karena belum lengkap, ini juga bisa. Biasanya dari menu pengaturan ini, yang jelas dari sini. Nanti pilihannya yang dalam bentuk spreadsheet. Itu
mungkin nanti untuk pengembangan bisa dipelajari lebih lanjut secara mandiri. Ya, karena sudah 2:30 ini. Ya, mungkin itu ya. Saya akhiri. Bentar, Baik, ini ada kurang lebihnya. Saya dalam penyampaian, mohon maaf. Mungkin bisa kita akhiri ya Pak Zainal, karena Pak. sudah Tapi setengah. kalau bisa Ya. on cam semua. Oh ya. Nanti terakhir, sesi terakhir. Ya, sesi terakhir on cam semua, saya akan ambil gambar. Ya. Ya, kita juga biar bisa saling kenal. Ya. Ini ada yang belum aktif, saya tunggu. Ini yang 3 yang lainnya enggak bisa tampil ya. Bentar, saya tampilkan yang 50. Ini sudah 50. Baik. Ini Bu Wati bisa on cam, Bu Nurul, Bu Maria, saya akan ambil gambar, bisa menghadap ke kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau selama kami menyampaikan ada kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Kami hanya manusia biasa. Tiada gading yang tak retak, kecuali semen 3 roda ya. Mohon maaf, kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah bergabung. Ya, terima kasih semuanya. Bu Maria, Bu Nurul, Bu Wati, Bu Sri Rohmat, Pak Daniel, Bu Haryanti, Putri ini ada 2 ternyata. Ya, Bu Endang, Bu Novi, Bu Nisa, Pak Zakaria, Bu Muslimah, semuanya, Pak Cecep. Terima kasih. Ya, selamat siang.